Skip version. Oke, ini adalah tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya seperti ini. Lalu di sini kita dipilihkan pilihan menu, ada registrasi mahasiswa, jurusan, oh ya, pengumuman kelulusan, catatan, dan keluar. Untuk spesifikasinya, saya akan jelaskan dulu di sini. Jadi spesifikasi pertama kita itu pengguna bisa melakukan penambahan, ubah, hapus mahasiswa di perguruan tinggi, lalu ada penambahan, pengubahan di tes mahasiswa, lalu ada menampilkan data mahasiswa yang mendaftar pada jurusan tertentu. Jadi dia itu diterima atau ditolak dan juga dia menampilkan terurut gitu ya. Jadi gambaran besarnya dia itu CRUD untuk mahasiswa sama CRUD untuk jurusan gitu. Dan nantinya bakal bisa disortir based on nama dan sebagai macam. Jadi kita poin pertama dulu, registrasi mahasiswa. Di sini kita disimplifikasi ya UI-nya ya. Jadi ada dibagi subbab-subbab gitu. Dia ini ada subbab pilihan menu registrasi mahasiswa. Ada tambah, tampilkan, ubah, hapus, dan kembali. Jadi untuk tampilkan sendiri, ini ada data sampelnya ya BTW ya. Data sampelnya itu ada di paling bawah. Data sampel. Nah ini ya, paling panjang ini. Di sini ada fala dan segala macam. Jadi kita bisa urutkan misalnya ini defaultnya based on ID ya. Misalnya kita pengen nama dari A ke Z ya ini. Ada Amira sama Zia. Dan juga kita misalnya pengen skor misalnya ya. Skor ini defaultnya dari terbesar. Dan untuk kita descending, sorry, ini kan udah descending nih. Kalau kita pengen ascending itu kita tinggal klik nol aja nih. Nol itu untuk tukar arah. Jadi dia dua langsung dari kecil ke besar. Jadi konsepnya kalau saya di tabel calon mahasiswa ini nggak usah pakai descending ascending, kita pakainya print inverse aja. Mana ya? Nah, print inverse aja gitu. Jadi urutannya tuh dibalik gitu. Karena untuk memudahkan processing aja gitu biar lebih cepat. Jadi kita ini misal kembali, nah kita misal pengen ambil kasus pengen nama mahasiswa. Jadi dengan ada formatnya nama, jenis kelamin, jurusan, skornya 3 digit. Misalnya aku pengen nambahin nama saya sendiri, nama Iqbal, L, jurusannya pengen informatika. Nah, untuk skornya, sorry itu saya ya, misal di aku KKM, terus aku pengen nambahin siapa ya, cewek, Siti aja lah. Siti, terus dia pengennya akuntansi, nilainya tapi dia bagus gitu misalnya. Terus, oh iya dia stop, bakal berhenti kalau dia stop ya, nanti kita bakal stop. Saja kita tampilkan, nah untuk nilai, mendapatkan nilai paling lama, latest, berarti kita bisa aja sort by ID, terus kita tukarnya descending, maka kita lihat di sini. Siti itu dia lulusnya false, dan Iqbal itu informatika dia juga false. Nah, kenapa demikian? Karena nanti bakal ada pengecekan cek lulusannya. Nah, ini bakal jelasin sama Galur. Silakan Galur. Oke, Iqbal, sekarang kembali lagi. Nah, sekarang kita membahas bagian jurusan. Coba nomor 2, jurusan universitas. Nah, di sini mari kita tampilkan jurusan. Nah, kenapa tadi City false? Karena di tabel jurusannya tuh belum ada jurusan akuntansi, maka dia false. Lalu untuk Iqbal, kenapa false juga? Karena itu thresholdnya 900. Tadi Iqbal tuh 750. Jadi maka false, tidak lulus. Oke. Nah, Oke, ini bisa disortir nih, BTW, besok. kita bisa disorting sesuai nama jurusan, threshold atau kuota. Mari kita coba sesuai nama jurusan aja deh. Nah, Ya. kita bisa pilih ascending atau descending. Nah, kalau ascending dari DKV, kalau Nah, jadi ini bisa ya. juga ya. Sip. Sekarang kita coba tambah jurusan deh. Ya. Kita yang tadi ya, yang situ ya, kita akuntansi, fakultasnya FEB. Lalu thresholdnya misalnya 800, Terus. kuotanya 20 aja. Oke. Nah, sekarang balik lagi kita lihat yang ini. Kita mau lihat dulu yang city-nya. Oh iya, tabelnya udah update ya ini ya. Kita Ya, cek sekarang Siti itu dia lulus atau enggak nih. Kita cek registrasi, terus kita tampilkan mahasiswa. tuh. City sekarang jadi true karena sekarang jurusannya sudah ada akuntansi dan skornya melebihi skor minimum. Jadi true dia lulus. Tuh. Nah, misal nih,
kan si Iqbal itu dia permasalahannya di nilai ya. Nah, kita itu sesuai spesifikasi, kita juga bisa ngedit nilai mahasiswa gitu misal. Misal aku pengen ngedit nama itu aku ya, nilai aku. Dan oke, jadi sistem basis mahasiswa ini dia based on nama ya, searching by nama. Terus by system itu dia bakal ngeprint apa aja yang sesuai namanya. Jadi kalau misalnya ada Iqbalnya itu ada 5, maka dia bakal nampilin 5 data. Tapi karena Iqbal cuma satu, jadi ya cuma satu doang. Nah, aku pilih data ID-nya 17 untuk make sure. Nah, untuk ubah data sendiri, ini saya nerapin sistem mana ya? Edit calon. Aku tuh nerapin sistem bahwa jika dia titik, maka dia bakal mengembalikan sesuai nilai dari server. Jadi ini biar gak terlalu banyak typing ya. Jadi kalau pengen gak ada yang aku pengen ubah nilai doang kan. Jadi Iqbalnya itu nggak usah diubah. Jadi dia titik aja, informasi titik aja. Nah, nilainya nih, aku pengen dia 999. Nah, untuk false-nya, ini kan false itu lulusan ya. Jadi kita tuh bisa aja sih maksa dia tuh true atau false. Tapi karena kita pengen ubah nilai aja, jadi kita apa titik aja gitu. Jadi dia kalkulasinya by server aja gitu jadinya. Oke, jadi pas kita tampilkan mahasiswa itu, si kebal itu jadi dia true gitu. Karena kita sudah mengupdate nilainya. Jadi itu untuk sesuai spesifikasi ya. Oke, misalnya kita juga pengen hapus nih. Kita pengen hapus yang misal ada kondisi di mana dia tuh duplikat ya. Kayak Fala. Ini tuh kalau kita lihat Fala itu dari nomor 1 sampai di nomor 5 ya. Jadi dia, tapi jurusannya beda. Nah, jadi kita itu makanya pilih nama dulu karena nama itu paling manusia ingat ya daripada ID gitu mungkin barangkali. Nah, maka kalau ada duplikat kita bakal make sure dari ID karena ID itu harusnya tidak mungkin duplikat ya. Dalam hal ini tidak duplikat. Misalnya saya pengen hapus misalnya Fala di cafe. Fala pengennya di cafe aja nih. Jadi dia si nomor satunya dihapus, maka saat ditampilkan ID nomor satunya hilang karena Fala yang informatika sudah hilang. Tapi Fala yang DKV mana Fala DKV itu masih ada ya dan dia sama-sama lulus sih sebetulnya. Oke, mungkin kalau itu sudah cukup ya. Eh, jadi selain kita registrasi sama jurusan, kita juga bisa lihat pengumuman kelulusan nih. Nah, untuk pengumuman kelulusan sendiri bakal kayak gini. Jadi ini tuh formatnya kayak ini sih, kayak kita UTBK gitu apa, cek kelulusan. Jadi dia tuh bakal masukkan ID pesertanya apa gitu loh, biar itu langsung spesifik gitu, langsung spesifik ke siapa. Jadi misal tadi itu aku nomor 17 ya, atau enggak ini aja deh, random. Sekarang tanggal 744, mungkin nomor 4 mungkin ya. Nomor 4 siapa nih? Oh, nomor 4 si Nicholas. Dan dia masuk MBTI, skornya sekian, maka dia hasilnya diterima gitu. Jadi, karena namanya ini buat untuk user interface ya, lebih user friendly, alhasil bukan true false, tapi kita pakainya diganti gitu loh. Jadi kayak diterima gitu. Sans sama dengan diterima. Ya, jadinya diterima. Ya gitulah. Kita juga bisa tampilkan semua sih, kayak gini. Nah, jumlah datanya juga ketampil jadi 17 ya. Oke, kembali lalu oh ya, kita mau challenge juga tadi Lur kalau jurusannya di itu. Eh, boleh Oh iya, kita oke. Oh hapus ya, silakan. kita hapus jurusan coba bang. Oke, jurusan. Misalnya masukkan nama jurusan, yang jurusannya mau yang dihapus apa, informatika kah, akuntansi kah? Kita coba informatika ya, Oke. hapus informatika. Nah, Nah, kita tampilkan dulu bang, kita tampilkan jurusannya dulu. kita cek dulu Nah, ya. sekarang di tabel jurusan informatika sudah nggak ada. Coba Hmm. kembali, kita lihat apa pengaruhnya ke tabel calon mahasiswa ya. Nah, Nah, ini bisa dilihat nih. bisa ya bisa dilihat yang informatikanya semuanya jadi false karena si jurusan informatika tuh udah nggak ada, jadi makanya false dia. Udah hilang gitu. Ya, Balikin lagi Lur. kita tambahin lagi tambah jurusan, Kacau. Ntar gua nggak lulus Lur. Oke. tambah jurusan Matematika. informatika, FIF 900 saja, kuotanya Boleh. 25 Oh, udah 5 20, siap. 25. boleh bebas. Nah, Tampilkan, coba jadi ada. ada, coba lihat ke yang calon mahasiswa lagi. Oke, ya. Nah, sekarang jadi Jadi nambah lagi tuh dia tuh apa? Jadi true lagi dia. ya kembali terus ya. Sesuai ini ya kalkulasi ya. Ini si Fahmi misalnya dia di bawah standar jadi dia false gitu. Oke, oke Kak, mungkin cukup sekian untuk demonya.
Oke, bagus ya. Banyak icon-iconnya. Biar refreshing. Ya, ini aku langsung ke codingannya aja. Coba bukain gitu dong, tipe bentukan sama array kalian. Oke, tipe bentukannya kita cuman perlu dua ya, karena kita fokusnya ke jurusan sama cewek mahasiswa. Tapi untuk mempersingkat apa ya, untuk codingnya itu lebih simple, kita masukin ke entitas universitas gitu loh. Sekalian ini Ya, untuk mencakup nama sama kotanya ini nih, di Telkom University ini, kita cukupnya di sini. Dan untuk batas, apa bukan batas, tapi counter itemnya tuh di sini dia, EC sama INJ. Gitu kan. ya itu bagus ya, implementasi counter yang dimasukin ke struct. Hmm. Ya, udah berarti sekarang ke fungsionalitas kalian udah lengkap sih, aku udah lihat kalian udah lengkap, cukup. Semua jenis searching sama sorting ada kan? Oh, ada Kak, ada. Oh, searching. Oh ya, BTW, saya tuh lebih fokus ke calon mahasiswa. Kalau Galur ke itu dia, ke jurusan jurusan. ya. Jadi mungkin agak agak beda codingan. Kalau untuk searching calon mahasiswanya kayak saya seperti ini kan, dia pakai apa sebutnya? Sequential search ya. Jadi dia bakal dari awal sampai akhir itu mencari flag gitu loh. Hmm. Oke. Ada juga binary search dia. Binary search. Ini sebenarnya yang penting sih binary search itu karena kita kan based on ID ya. Jadi dia itu ya gitulah. Biar dia itu integritinya pas. Karena takutnya bukan indeks kan yang kita ambil, tapi ID yang kita ambil. Oke, oke. Kalau dari Galur gimana? Oh, Sama dari Kak, kalau buat jurusan jurusan tuh cuman ya buat nge-sorting pakai insertion sama selection set doang Kak. Buat mencari jurusan, apakah jurusan punya duplikatnya, oh ya nih. itu search jurusan, coba ke bawahnya. Itu buat ada add jurusan buat nambah jurusan, Hmm. Oke. terus edit jurusan buat ngedit jurusan, Oh iya. coba ke bawah. Ada del jurusan buat ngedelete, ngehapus jurusan, dan fungsi show jurusan buat nampilkan tabel jurusan yang tadi. Terus kita Oke. bisa sorting jurusannya tadi secara ascending maupun descending. Nah, ini galur nih. Ascending, ascendingnya memakai selection short, sedangkan descendingnya menggunakan insertion short. Oke. Berarti ada semua ya? Ya, Tuh, Kak. Udah sih menurutku. Udah nggak ada yang perlu ditanyain lagi. Hebat, Mantap. hebat. Oke, cukup ya Kak ya. Kok Terima kasih banyak.